Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Putri, di materi yang kelima, masih tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga Bapak-Bapak sekalian semakin ke sini semakin paham ya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Karena perlu kita ketahui bahwa tidak hanya di tempat kerja aja nih Bapak-Bapak sekalian, bahwa kita pun berada di rumah, di jalan raya atau di tempat manapun pasti ada yang namanya potensi bahaya. Dan harapan saya memang setelah Bapak sekalian menyelesaikan semua materi dari saya yang insya Allah sekitar ada 10 materi. Sebenarnya 10 materi ini tidak terlalu berat menurut saya karena video-videonya pendek juga dan harapan saya juga bisa mengcover keseluruhan gitu. Jadi saya nggak tahu sih, kemungkinan ada 10 atau mungkin 11 ya materi lah ya di K3 ini. Dan harapan saya memang bahwa sekalian bisa mengikuti step by step-nya yang saya rasa juga nggak terlalu banyak ya videonya, hanya sekitar 15 sampai 20 menit aja. Mungkin dalam satu hari bisa menyelesaikan 2 sampai 3 video. Kemudian jangan lupa selalu komen di kolom komentar di setiap videonya. Di situ sertakan nama, kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan yang ada pada setiap video. Karena di situ sih ya harapan saya itu sebagai kayak selain absensi juga bisa meyakinkan diri saya sebagai seorang dosen tingkat pemahaman Bapak sekalian karena kita kan tidak melakukan interaksi secara langsung karena saya lihat memang beberapa dari Bapak sekalian ini terkendala masalah waktu mengikuti perkuliahan dengan waktu bekerja. Oleh karena itu saya sengaja melakukan record beberapa materi ini gitu untuk mempermudah Bapak sekalian mungkin di waktu senggang bisa melihat, kemudian kapanpun bisa melihat kembali apabila memang dirasa masih kurang jelas seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke dalam materi yang kelima. Materi kelima ini bukan berarti pertemuan kelima ya Bapak sekalian. Sebenarnya kalau di reguler, satu materi itu bisa sampai 2 pertemuan. Contohnya materi sekarang yaitu tentang higien industri. Higien industri ini itu kalau misalkan perkuliahan reguler itu ada 2 materi yaitu dua pertemuan karena akan ada teori kemudian akan ada praktek gitu. Prakteknya yaitu tentang praktek pengukuran penerangan gitu. Namun apabila kita kan ini Bapak-Bapak sekalian adalah di kelas karyawan, nah maka kita mampatkan nih materi ini hanya menjadi satu pertemuan saja. Jadi harapan saya nanti 10 atau 11 materi ini bisa memenuhi satu semester. Karena nanti kan pasti akan ada tugas-tugas juga ya, Bapak sekalian. Kemudian ada tugas terakhir yaitu ujian yang bisa tugas terakhir ini nanti akan saya jelaskan di materi atau video tentang tugas khusus gitu. Oke, supaya lebih fokus kita langsung aja tentang pembahasan di higien industri. Apa sih tentang higien industri ini atau higien perusahaan? Sebenarnya higien industri ini merupakan sebuah teori ya Bapak sekalian, teori di mana kita sebagai pekerja itu mampu melakukan penilaian terhadap lingkungan kita gitu. Jadi pada saat kita masuk misalkan contohnya di ruangan atau di bengkel, kita semampu melakukan sebuah identifikasi secara deskriptif atau kasat apa ya, secara visual, baik itu dengan menggunakan panca indera, dengan mata kita, dengan penciuman kita, dengan pendengaran kita, namun secara deskriptif. Deskriptif itu hanya kayak apa ya, menggunakan rasa saja. Misalkan masuk ke dalam ruangan, ih kok ruangan ini gelap ya, atau ruangan kenapa bengkel kita ini berisik sekali ya. Nah, itu hanya penilaian secara deskriptif saja. Nah, di higien industri ini harapannya memiliki tujuan supaya kita sebagai tenaga kerja terlindung dari beberapa resiko akibat lingkungan kerja, yaitu dengan upaya melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian. Ya, nah
tiga aspek yang diterapkan dalam hijin perusahaan atau hijin industri. Dan tiga aspek ini memang harus urut, Bapak sekalian. Jadi yang pertama adalah melakukan identifikasi atau pengenalan lingkungan. Jadi kalau misalkan Bapak sekalian ini masuk nih ke area bengkel misalnya, atau workshop, atau area workshop perawatan misalnya. Masuk, kemudian Bapak sudah bisa melakukan sebuah identifikasi, yaitu tentang kondisi yang di sana. Atau misalkan, ih, ada bau apa ini ya, kok menyengat sekali. Yang mungkin setiap harinya tidak ada bau itu, tapi kok ada bau itu, gitu. Atau misalnya, ini kok bengkelnya kok tumben sih, apa namanya, gelap sekali. Nah, itu adalah melakukan sebuah identifikasi. Namun ini tidak bisa dijadikan sebuah tolak ukur, karena ini hanya merupakan penilaian deskriptif. Deskriptif itu hanya penilaian berupa rasa atau keterbatasan masalah panca indera kita saja. Namun kita wajib melakukan sebuah pengukuran, yaitu di nomor 2, yaitu ada evaluasi penilaian lingkungan. Bagaimana tahap nomor 2 ini dilakukan? Yaitu dengan menggunakan alat pengukuran. Makanya saya bilang, kalau di mahasiswa reguler saya mempraktekkan materi ini dengan melakukan pengukuran secara langsung. Gitu. Jadi kebetulan semester ini mahasiswa semester 1 melakukan pengukuran, yaitu pengukuran lingkungan kerja, yaitu mengukur pencahayaan dengan menggunakan alat yang namanya luxmeter. Tuh. Setelah dilakukan pengukuran, itu nanti akan ada namanya pengukuran, kan pasti akan muncul namanya apa itu namanya, angka ya Bapak sekalian. Jadi angkanya itu apakah angkanya itu nanti akan kita rujuk ke standar yang berlaku. Misalnya nih, kita melakukan pengukuran di ruangan, ternyata menunjukkan angka 45 lux gitu. Nah, 45 lux ini nanti kita bandingkan dengan standarisasi K3, apakah sudah memenuhi bahwa di ruangan 45 lux itu udah memenuhi kebutuhan pencahayaan atau belum. Itu di tahap nomor 2. Kemudian tahap nomor 3 yaitu melakukan pengendalian. Nah, pengendalian ini apabila memang tidak sesuai, maka kita harus memberikan sebuah solusi supaya bisa teratasi masalahnya. Nah, dalam pengenalan lingkungan itu ada beberapa aspek nih, Bapak, yang harus kita ketahui. Contohnya misalnya nama bagian, misalkan kita dalam bagian apa, departemen apa gitu ya, jumlah pekerjanya berapa, apakah di situ ada proses produksi, ada kemudian ada potensi bahaya apa saja, jenis-jenis mesinnya bagaimana, ada tanda peringatan enggak, bagaimana aplikasi 5R di sana, itu dan lain sebagainya. Kemudian pengenalan lingkungan manfaatnya yaitu untuk mengetahui secara kualitatif bahaya lingkungan di tempat kerja dan menentukan lokasi, jenis, dan metode pengujiannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tahap kedua yaitu dengan melakukan evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksud adalah melakukan sebuah pengukuran. Jadi pengukuran bisa dengan menggunakan alat ukur atau mengambil sampel atau melakukan analisa kepada laboratorium. Nah, kalau analisa laboratorium ini contohnya misalnya bahaya biologi dan bahaya kimia, ya kan? Seperti itu. Nah, harapannya yang dilakukan adalah lebih spesifik angka yang kita ketahui. Jadi hasilnya tuh bukan berdasarkan rasa lagi, bukan berdasarkan panca indera lagi, namun memang benar-benar terukur. Apakah ini sesuai ataukah ini enggak. Nah, penilaian atau evaluasi lingkungan itu bisa ditetapkan apabila memang dalam kondisi di lapangan itu ada namanya keluhan terhadap tenaga kerja. Kemudian pernah tenaga kerja juga mengalami gangguan kesehatan. Itu bisa misalkan dalam satu departemen Bapak sekalian itu mengalami banyak keluhan yang sama, berarti kita bisa melaporkan keluhan-keluhan itu kepada pihak kepada atasan kita. Nanti akan dilakukan analisa, identifikasi bahaya. Oh misalnya nih, Bapak kok semuanya kok merasa kayak mata berkunang-kunang ya seminggu ini. Nah, misalnya dalam satu departemen itu ada 10 orang. Dari 10 orang itu 7 orang mengalami hal yang sama. Maka atasan kita akan melaporkan kepada pihak safety engineer ya atau HSE atau apakah 3 lingkungan untuk dilakukan analisa. Ada apa? Apakah memang lingkungan kerjanya udah mulai berubah? Ya, seperti itu harus dilakukan pengukuran lingkungan dan lain sebagainya.
Kemudian, penilaian seperti ini. Penilaian itu harus dilakukan secara subjektif, ya kan? Secara subjektif, apa namanya? Dan ada indikatornya. Nah, ini alat-alat untuk mengukur. Contohnya ada sound level meter. Kalau sound level meter ini adalah alat untuk mengukur kebisingan. Ada lux meter. Lux meter ini untuk alat pengukur penerangan. Kemudian ada namanya vibration meter. Vibration meter itu untuk mengukur getaran. Personal sampler itu adalah alat ukur untuk debu. Kemudian ada namanya gas detektor untuk mengukur kadar gas yang ada pada lingkungan. Jadi hubungannya memang higien industri ini adalah tentang lingkungan, ya, tentang lingkungan. Jadi faktornya dia bisa karena bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi juga bisa. Jadi sesuatu yang memang bisa dideteksi dengan menggunakan alat ukur dan yang biasa ada pada lingkungan tempat kita bekerja. Nah, standarisasi itu akan disesuaikan dengan nilai ambang batas atau NAB. Misalnya nih, di tempat kerja saya ini kok berisik sekali ya, sampai telinga saya itu merasa dengung. Nah, kita tidak bisa, kita itu merupakan ya, keluhan ini merupakan keluhan adanya identifikasi awal, ya, pengenalan lingkungan. Kemudian akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat yaitu sound level meter. Ternyata diukur, oh iya ternyata apa namanya suaranya mencapai 100 desibel. Nah, padahal nilai ambang batasnya adalah hanya 85 desibel. Nilai ambang batas ini merupakan kadar yang dihadapi pekerja tanpa menunjukkan gangguan kesehatan apabila bekerja selama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Jadi, kalau memang melebihi nilai ambang batas, maka harus dilakukan pengendalian bahaya. Itu dulu dari saya tentang teknik pengendalian bahaya higien industri. Ya, menurut Bapak sekalian, ada nggak di tempat Bapak sekalian itu yang memiliki potensi bahaya lingkungan? Contohnya bahaya fisika, kimia, atau biologi. Nah, ini pertanyaan saya adalah, tolong ditulis di kolom komentar, ya kan? Jangan lupa nama, kemudian tulis jawabannya. Kira-kira di tempat kerja Bapak itu pernah dilakukan pengukuran lingkungan apa saja? Misalnya kebisingan, atau penerangan, atau lain sebagainya. Nah, kemudian berapa bulan sekali dilakukan pengukurannya? 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali? Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, setelah dilakukan pengukuran, apakah Bapak-Bapak sekalian sebagai tenaga kerja diberitahukan informasinya terkait hasil pengukuran tersebut? Jadi ada 3 pertanyaan ya Bapak-Bapak sekalian. Oke, terima kasih. Itu materi yang kelima tentang higien industri. Harapan saya Bapak sekalian bisa paham dan juga apabila memang ada yang ditanyakan bisa melalui kolom komentar atau bisa langsung chatting personal ke saya. Nomor saya ada di WA Group. Terima kasih, salam sehat, dan selamat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.